Halo semua, balik lagi di Justifox Season 3 episode 1. Justifox balik lagi nih teman-teman buat nemenin kalian semua yang ada di rumah, di sawah, di kamar, dimanapun deh pokoknya. Mau pagi, siang, sore, malam, Justifox bakal punya 1001 topik yang menarik pastinya. Tapi nggak kerasa banget ya, Justifox udah ada season 3 aja nih. Jadi nggak sabar deh buat nyaksiin obrolan-obrolan menarik yang ada di Justifox ke depannya. Bener banget nih Tasya, tapi kayaknya dari tadi kita ngomong mulu ya. Jadi lebih baiknya kita kenalin diri dulu kali ya. Jadi teman-teman, aku Cindy Lovita dan aku nggak sendirian, aku ditemenin temen aku. Aku Anastasia Putri. Dan di sini tentunya kita nggak cuma berdua aja nih Justisian. Kita juga ada narasumber yang kece banget. Buat narasumber sih bisa dipersilakan banget nih untuk memperkenalkan diri. Oke, halo, saya Zaira Hasabila, saya dari perwakilan Women March Malang. So, enjoy. Halo, semuanya kenalin, aku Angelita Putri Ramadhanti, selaku Dirjen Pengarus Paman Gender dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Progresif, Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya. Nah, bareng-bareng nama narasumber yang kece kita ini, kita akan membahas emansipasi perempuan dengan judul Sering Dianggap Remeh. Padahal apa ya? Padahal apa nih teman-teman? Kalau kalian penasaran, jangan lupa pantengin terus podcast Justifox Season 3 episode 1 ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi nih, mungkin kita bisa langsung mulai aja nih buat pertanyaan pertama. Pemanasan ya. Jadi menurut kakak-kakak ini pastinya kan di WM banyak sekali pembahasan terkait isu perempuan. Nah, kira-kira kalau menurut kakak ini gimana sih hubungan sehat baik itu di perkawinan ataupun di fase masih pacaran antara laki-laki dan perempuan itu gimana ya? Oke, aku jawab ya. Jadi untuk perkara ini kita harus membedakan dari sisi mana itu. Karena seperti yang udah kita tahu bahwasanya untuk masalah pacaran, jenjang ke pernikahan atau bahkan sudah membina rumah tangga pun itu merupakan level yang berbeda. Iya. Jadi ketika kita sebelum untuk melanjutkannya lebih baik kita harus memahami dulu. Jadi kita melakukan hubungan-hubungan tersebut dalam kesadaran yang penuh. Nah, untuk perihal itu juga kita juga harus memahami bahwa kompromi dengan pasangan atau dengan papak itu juga perlu. Kompromi itu luas ya. Nah, itu kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa nge-handling kelemahannya atau gimana handling tantrumnya atau gimana. Jadi ada beberapa hal yang harus disadari dari awal. Oke, jadi sangat menarik ya. Soalnya dari jenjang pernikahan terus pacaran tuh juga beda levelnya kayak gitu ya, Kak. Sangat berbibit, berobot banget ya Tasya ya. Iya, bener mepet kali. Udah dong, sampai situ aja, jangan kejauhan jokesnya. Oke, jadi intinya pendapat dari Kak Zaira ini sangat keren ya teman-teman. Jadi lanjut aja nih, mungkin dari Kak Angel gimana tanggapannya terkait kayak suatu hubungan yang baik maupun pacaran atau saat jenjang pernikahan. Oke. Tadi sebenarnya yang disampaikan sama Kak Zahira itu benar banget, antara pacaran sama pernikahan itu adalah dua tahap yang berbeda. Yang dimana kalau di pacaran sendiri menurut aku kunci hubungan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan itu ialah mengenai komunikasi dan juga perihal saling menghargai. Kenapa komunikasi dan saling menghargai ini dianggap penting dalam hubungan pacaran? Karena kita percuma kalau misalkan mau komunikasi terus-terusan, mau komunikasi setiap hari, tapi kita nggak bisa saling memahami nih sudut pandang ataupun misalkan perasaan-perasaan yang ada di pasangan kita itu tuh bakalan sulit banget hubungannya. Kayak semisal kalau misalkan kita mencurahkan nih perasaan, tapi pasangan kita tuh nganggep kayak, ih apa sih kok ngambek mulu, perihal ini perihal yang sepele. Padahal hubungan yang sehat itu sebenarnya nggak menganggap sepele pasangannya, tapi dengan cara, oh iya, mungkin karena ini bagi dia adalah hal yang bikin ngambek atau bikin sensitif, itu nggak akan dilakukan lagi ke depannya. Makanya kenapa kalau pacaran itu komunikasi sama saling menghargai itu sangat penting. Kemudian dalam ranah rumah tangga maksudnya, kunci hubungan yang seimbang itu seperti apa? Yaitu adanya kerjasama dan juga pembagian peran. Pembagian peran di sini itu nggak cuma sebatas oh kamu ngerjain A, aku ngerjain B.
kamu yang kerja, aku yang ngurus anak, nggak sebatas itu. Tapi gimana cara kita biar bisa, mengkombinasikan segala hal yang ada di antara kita berdua gitu, di antara laki-laki dan juga perempuan, pembagian peran itu harus diseimbangkan. Baik itu dengan nasihat, dengan coba pola pikir yang baru, kemudian dengan tahapan kayak, saling memberikan sudut pandang, itu tuh berpengaruh banget. Jadi kalau misalkan bisa disimpulkan ya dari aku pribadi, kalau dalam fase hubungan pacaran, kita tuh lebih menitik beratkan kepada komunikasi dan juga saling menghargai, sedangkan pada tahap, jenjang pernikahan yang lebih serius lagi, itu kita bisa menitik beratkan kepada kerjasama, kemudian pembagian peran dalam arti sempit, yaitu pembagian peran aja, serta yang terakhir itu adalah pembagian peran dalam arti luas, yakni menyangkut mengenai kombinasi nasihat tadi, kemudian pola pikir, sudut pandang, dan juga afeksi-afeksi yang ada. Oke, jadi bisa disimpulin ya teman-teman kalau hubungan yang seimbang sehat dalam suatu hubungan tuh sangat perlu. Apalagi kalau pacaran sama jenjang rumah tangga kan beda ya levelnya. Kalau dari Kak Zaira sendiri, dalam suatu hubungan tuh harus ada kompromi teman-teman. Kalau dari Kak Angel tuh dari jenjang pacaran tuh harus ada kayak saling menghargai dan juga kalau dari jenjang rumah tangga tuh harus ada kayak pembagian perannya, biar kita tuh saling sepaham dan, nggak ada perdebatan banyak dalam suatu hubungan. Kalau dari aku sendiri yang aku pahamin sih hubungan yang seimbang tuh yang pastinya ketika di fase pacaran kita harus kompromi, saling menghargai dan saling komunikasi nih biar gak ada istilahnya kayak oh apa ya salah paham di Iya. antara hubungan tersebut dan juga kalau di pernikahan kita tuh harus intinya saling setara dalam pola pikir, pola pandangan. Ya. Mungkin, dari kita pendapatnya benar nggak, Kak, kira-kira kayak gitu? Oke, aku coba jawab ya. Jadi aku melihatnya walaupun tahapnya itu masih pacaran, kita tuh nggak bisa menitik beratkan bahwa dunia kita tuh seputar si doi aja nih Iya. misalkan. Karena aku rasa kita punya fase tersendiri untuk masalah aktualisasi diri. Entah kalian kayak kesibukan, kalian mengikuti organisasi, komunitas, atau bahkan kalian ikut-ikut kursus kayak gitu, itu adalah bentuk bahwa kalian tuh juga menjadi diri yang berdikari gitu. Karena Iya. apa? Once again, kehidupan tuh sangat menyenangkan gitu. Karena yang aku lihat untuk anak zaman sekarang tuh lebih banyak galaunya karena hal-hal yang bahkan yes dari standar dari TikTok kayak Bener. gitu. Bahkan kan kita nggak tahu ya hal itu tuh emang beneran ada atau enggak. Cuman once again yang kalian punya itu adalah diri kalian sendiri. Jadi permasalahan tersebut kita bisa sambil nyambi-nyambi lah. Iya. Ya kita nggak pusing-pusing perkara urusan asmara aja, urusan rumah tangga aja. Ketika mereka pun hilang atau kalian putus pun, yang kalian punya itu di kalian sendiri. Jadi balik lagi ke diri kita masing-masing ya, Kak, ya. Kalau dari Kak Angel sendiri gimana nih, Kak? Aku mungkin nambahin sedikit aja ya, karena misalkan tadi ada, kita harus mengaktualisasikan diri kita nih ke ranah publik mungkin misalkan dengan kita mengupdate diri kita segala macam, itu sebenarnya oke banget ya. Gimana biar antara laki-laki dan perempuan itu sebenarnya kuncinya komunikasi aja sih dalam hubungan. Jadi mau sejauh apapun, mau seterbang apapun kita di ranah publik, yang penting komunikasi di antara dalam hubungan itu sangat amat penting sih, biar nggak ada yang ngerasa kayak, "Kok kamu fokus diri kamu doang sih, nggak fokus aku, kamu loh nggak kompromi, kamu loh nggak," ibaratnya nggak ngeprioritasin hubungan kita Iya. gitu. Padahal kamu tahu sendiri kalau pacaran itu adalah salah satu bentuk komitmen juga, kamu juga punya tanggung jawab, ikut andil segala macam. Hal-hal kayak gitu tuh biar nggak, apa ya, biar tidak menitik beratkan pada salah satu pihak aja, baik nitik beratin ke laki-laki ataupun perempuan aja, yaitu kuncinya saling menghargai sama saling bisa komunikasi tadi. Iya. Karena emang gini sih, kayak komunikasi itu akan selalu ada. Tapi Iya. apakah kita mengerti, apakah kita memahami? Hal itu yang menjadi sorotannya. Nah, itu tuh adalah garis yang sangat tegas ya bahwa tidak semua orang bisa mengkomunikasikan sesuatu, tapi tidak semua orang juga bisa memahami konteks Iya. atau kebutuhan dari pasangan. Bener ya, Kak, kalau komunikasi itu penting. Tapi, aku penasaran nih, Kak, kan di sini tuh banyak banget pertanyaan kayak, seharusnya tuh cowok harus bisa memvalidasi perasaan perempuan, kalau perempuannya tuh pingin A tuh harusnya kamu peka. Padahal kan kayak perempuan tuh jarang berani menyampaikan Iya, perasaannya iya, dengan gitu benar ya, gitu iya, kan. iya, iya. Tapi kalau yang cowok itu tuh sulit buat memahami perasaan perempuan, soalnya kayak
perempuan nih kadang bikin bingung gitu lah Iya, istilahnya. iya. Nah, dari Kakak ini gimana kira-kira? Mungkin Angel mungkin. Ini sebenarnya relate banget ya, karena kebetulan aku juga lagi in relationship ya. Jadi Oh, kayak iya. apa yang kamu sampaikan sebenarnya sama apa yang kayak aku sering lakuin. Kayak aku tuh orangnya cenderung kayak nggak to the point gitu. Kayak yang aku mau tuh tersirat gitu. Sedangkan mungkin kalau cowok tuh lebih gampang buat kayak, ih ya udah aku mau ini jangan diganggu ya jangan diganggu. Jangan diganggunya dia itu beneran jangan diganggu. Sedangkan jangan diganggunya aku ya kamu tahan aku Iya, biar peka tetap ya, diganggu bener-bener. gitu Iya, kan bener. ibaratnya kayak gitu. Nah, aku pernah berbicara mengenai hal ini juga. Jadi dalam hubungan itu kan kita antara dua orang yang berbeda ya. Pastinya kita cara menyayangi, cara kita memiliki satu sama lain itu berbeda. Yang lebih dititik beratkan tadi yaitu komunikasi. Kayak misalkan aku tuh suka loh diginiin gitu. Aku lo nggak bisa loh ngomong langsung secara transparan ke kamu. Jadi kalau misalkan aku ngasih kode, tolong kamu pahamin. Pun dia sebaliknya kayak aku tuh orangnya apa adanya. Jadi kalau aku ngomong A ya A, kalau aku ngomong B ya B kayak gitu. Dengan kayak gitu kan kita bisa saling tahu ya kayak oh dia kalau nggak mau diganggu tuh beneran nggak mau diganggu. Sedangkan aku nggak mau diganggu ya berarti tahan aku dong. Kita ngomong lagi dong gitu. Hal-hal kayak gitu tuh sering banget terjadi miskom sebenarnya. Even udah diomongin berkali-kali tapi masih aja ada celahnya buat kita berantem lagi, buat kita kayak ngerasa, ih yang jelas dong jadi perempuan, jangan gak jelas kayak gini. Pun aku tuh mau mencoba buat di tahap kayak gitu untuk kayak yaudah deh apa yang aku rasain aku omongin deh. Tapi susah, kayak emang udah kebiasaan dalam diriku tuh Iya. buat kayak, ya aku maunya yang lain, aku maunya tersirat, kamu harus pahamin aku gitu. Itu kan bisa nimbulin salah paham kan. Nah ya itu balik lagi nanti kalau misalkan ada waktu luang kita deep talk berdua terus kayak ngomongin iya yang aku maksud tuh kayak gini loh kok kamu nggak pahamin sih oh ya udah besok lain kali tuh pahamin ya gitu jadi nggak saling nitik beratin satu sama lain gitu terus Oke, berarti kayak biar nggak berat sebelah gitu iya ya. sering deep talk aja sih Iya. antar pasangan mungkin Kak Zahira ada mau tambahan Kalau aku karena di tahun ini aku berusia 25 tahun ya, which is not very young. Jadi emang di dalam hubunganku sama doi ini emang alhamdulillahnya aku dapat partner yang benar-benar bisa mengkomunikasikan kebutuhanku dan keinginanku. Mungkin emang aku pernah di fasenya si Angel kayak kamu peka dong, tebak dong, tersirat, sok-sok misterius Scorpio gitu kan misalnya. Aku Scorpio kan Iya, aku Scorpio. Sama. Terus kayak awalnya tuh kayak wow, it's a fun game. Until kayak aduh aku capek banget nih gitu kan. Sampai akhirnya aku ada di titik dimana bahwa stabilitas dalam hubungan tuh penting banget. Bahwasanya kalau misalkan kita saat jatuh cinta kan mikirnya iya ada kupu-kupu di perut kan. Nah, sebenarnya tuh sesuatu yang menurut aku bad sign karena ketika kamu bersama orang yang bisa menenangkan nervous system in your body, itu kalian feel very calm. Jadi kayak nggak ada sesuatu yang sangat-sangat mengajarkan itu aku rasain sama partnerku yang sekarang sih. Dan emang bener bahwa untuk berada di fase tersebut tuh emang butuh trial dan error berkali-kali. Dan nggak sekali, 2 kali, bahkan kalian butuh bertahun-tahun juga kan untuk mengenal partner kalian. Jadi emang ya once again masalah komunikasi dan pemahaman itu bisa menjadi perekat lah untuk kalian dan partner. Dan untuk masalah pemahaman ini sendiri kita nggak sepantasnya untuk merasa bahwa si cowok ini harusnya lebih peka dong sama kebutuhan kita. Enggak. Untuk semua kebutuhan, keinginan, apa mungkin unek-unek kalian bisa loskan di situ karena kita bisa ngeliat oh sekarang pacaran nih tapi kita nggak tahu kan kita akan ke jenjang mana yang kayak oh kalau mau ke jenjang yang serius kita harus berada di level tertentu untuk masalah komunikasi dengan partner tapi kita nggak mungkin nih di surface aja kita kan harus di bagian dalam-dalam juga gitu sih. Oke, jadi hubungan tuh ada trial dan errornya. Jadi kita tuh sebagai perempuan, sebagai manusia juga harusnya kayak menyadari dan kembali ke diri kita sendiri, berani mengkomunikasikan antara pasangan kayak gitu. Soalnya hubungan tuh harusnya kayak tumbuh, nggak cuma standar situ gitu. aja. Iya, benar. betul. Jadi mungkin kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya aja ya, Kak. Oke. Setelah ini mungkin kita bahas pengertian hubungan yang seimbang ketika memiliki pasangan. Menurut kakak ada gimana ya? Oke, masalah hubungan yang seimbang ya. Selain yang udah aku sampaikan nih sama Angel ini, untuk masalah komunikasi itu pasti yang pertama ya. Yang kedua itu untuk menjadi seimbang kita harus perlu kompromi terhadap segala sesuatu, entah itu
masalah kekurangan kita atau lain sebagainya. Dan yang ketiga itu juga kita bisa memahami bahwa keseimbangan itu tumbuh akan adanya hal-hal yang bersama dengan kalian dan pasangan itu sendiri. Jadi kalian bisa menentukan semuanya metode yang kalian inginkan itu kan tergantung dari preferensi hubungan masing-masing toh. Nah, kalian bisa menentukan itu sih. Untuk masalah seimbang ini sendiri, saya rasa itu sudah jelas ya bahwa kita sebagai perempuan ataupun laki-laki harus setara. Baik itu dari hak hidupnya atau mungkin dari cara berperilaku dan nge-treat relationship ini sendiri itu juga harus setara. Nggak hanya aku yang effort, cowok juga. Iya. Jadi kita Timbal balik sejalan juga. gitu, Timbal iya, dan balik. timbal baliknya ada feedback. Kalau misalkan kamu terlalu effort, dia enggak, ngapain? Jadi memang pinter-pinternya kita lah. Terlebih di usia tertentu kalian harus bisa memahami bahwa kita nggak mungkin juga menitik beratkan, oh kalau cowok itu harus effort. Belum tentu. Kedua itu harus ada gitu. Karena apa? Kalau misalkan kita punya mindset kayak, alah kan cowok itu harusnya provider dong, harusnya lebih effort dong. Nggak seperti itu. Cowok itu juga punya hati. Iya. Cewek juga seperti itu. Jadi Benar. janganlah. Itu sih dari aku. Ini dari Angel. Oke, dari Kanjel mungkin aku mungkin kurang lebih sama karena lebih ke hubungan kan ngebahasnya. Jadi kalau misalkan di hubungan sendiri itu benar tadi itu nggak bisa nitik beratin ke salah satu pihak aja. Kayak kita kan sering banget ya bilang kayak jadi cowok effortnya nggak ada banget gitu. Kayak misalkan makan nih pergi keluar terus tiba-tiba nggak dibayarin gitu. Karena cowoknya mungkin satu dua hal dia uangnya habis gitu tapi nggak bilang aja kasih perempuannya kan. Terus Iya. perempuannya langsung cerita kayak gue dating tapi gue nggak dibayarin makan apa-apa gitu. Kayak padahal gue pacaran sama dia kayak gini-gini nggak pernah dikasih apa-apa gitu. Sebenarnya nggak kayak gitu sih menurut aku pribadi ya. Kenapa? Karena konsep pacaran itu nggak cuma nitik beratin ke cowok aja untuk ngelakuin sesuatu. Ke kita juga sebagai perempuan tuh bisa loh yang kayak, oh iya. Karena kayak kita lihat-lihat kemarin dia habis deh pengeluarannya buat beli ini, beli ini, beli itu. Jadi kayak, oh yaudah mungkin dimakan sesi kali ini pas kita lagi jalan kita yang bayarin kayak gitu. Jadi sebenarnya timbal balik bener tadi kita nggak bisa yang minta terus-terusan, kita juga nggak bisa dapat kayak ngasih-ngasih terus-terusan nggak bisa. Kita harus bisa ngasih dan juga kita bisa nerima. Yang kenapa? Karena dengan kita ngasih itu kayak ada perasaan bahagia sendiri nggak sih? Kayak, gue nyenengin pasangan gue loh. Kayak, dia seneng loh dikasih ini, dia seneng loh diperhatiin kayak gini. Pun kita juga sebaliknya kan. Ketika kita nerima afeksi ataupun nerima sesuatu dari pasangan kita, kita bakal ngerasa kayak, gila, gue dihargain tuh dalam bentuk kayak gini gitu loh. Jadi kayak pas kita ngasih kitanya happy, pas kita nerima sebenarnya kita juga happy. Jadi benar-benar take and give aja sih dalam hubungan, harus bisa balance dan nggak nitik beratin ke salah satu pihak aja. Kayak misalkan juga ketika berpergian nih, kayak ketika ceweknya udah rapi banget, alangkah lebih baiknya ya kalau misalkan cowok itu bisa lebih kayak, oh iya dia udah prepare nih gitu. Kayak mungkin gue bisa prepare dalam hal lain meskipun kayak style gue tuh nggak kayak dia yang terlalu formal gitu. Bisa aja menyimbanginya dengan kayak ya sisiran dikit lah atau mungkin pakai parfum segala macam. Itu kan sebenarnya biar dilihat dalam ranah publik juga kayak serasi ya gitu loh, enak nggak yang ya. kayak nggak yang jomplang sebelah jomplang juga. Iya, jadi kayak apa ya ibaratnya, ya benar sih balik lagi kedua-duanya tuh harus bisa saling melakukan. Dan saling melakukan itu dengan cara kompromi tadi, dengan cara diskusi tadi, dengan cara ngobrol tadi. Dari deep talk itu bisa hal-hal yang sekiranya baru pemahaman dari masing-masing karakter tuh bisa kita timbulkan gitu di kegiatan-kegiatan selanjutnya kayak gitu. Oke, emang take and give tuh perlu banget ya, Kak. Jadi kayak biar setara juga dan kita sepaham apa yang kita perluin dan apa yang harusnya kita kasih ke pasangan kayak gitu. Iya. Terus aku mau tanya nih, kalau peran perempuan dalam suatu hubungan tuh kira-kira seperti apa? Soalnya kan kalau perempuan tuh biasanya kayak dianggap, oh harus nurut, harus ini, nggak boleh ini. Jadi kayak kurang ada kebebasan biasanya tuh kayak gitu. Kalau dari Kak Angel dan Kak Zaira ini gimana? Kalau untuk berkaitan hal itu sih sebenarnya ya, kalau untuk menghalau Mokondo ya, orang-orang nyebutnya Mokondo aja kan. Jadi aku rasa setiap perempuan tuh harus punya boundaries dan harus punya sesuatu yang ya aku bilang tadi itu masalah berdikari dan masalah aktualisasi diri. Karena apa? Karena kita walaupun nanti memutuskan berumah tangga atau tidak, kita tuh juga punya sesuatu yang kita banggakan. Mungkin dari karir, atau dari hobi, atau mungkin dari sesuatu yang kalian suka lah. Dan masalah hal itu juga harus dilakukan dengan kesadaran penuh. Karena apa? Karena saya rasa setiap perempuan itu punya ranah masing-masing dan punya spesialisasi sendiri-sendiri lah ya. Seperti aku sekarang lagi bekerja sebagai graphic designer di sebuah agensi, yang mana memang orang pasti mikirnya, nah, kamu kan teknik elektro, kok bisa kayak gini? Ya bisa. Kenapa? Dari apa? Karena dari sifat yang aku ingin tunjukkan
kepada kalian bahwasanya kita bisa loh keluar dari zona nyaman itu sendiri. Kenapa? Karena hal itu juga berimbas dari trauma-trauma di masa lalu yang aku rasa kita harus bisa keluar dari zona nyaman biar kita bisa lebih mengaktualisasikan diri kita ke fase hidup tertentu. Oke. Jadi kalau jadi perempuan tuh juga harusnya juga kayak bervalue gitu lah ya Kak. Intinya tuh kayak berdikari, punya aktualisasi diri. Terus boundaries antara perempuan tuh juga penting biar kayak nggak digampangin lah sama cowok gitu ya istilahnya ya. Oke, kalau dari Kak Angel sendiri gimana? Oke, tadi kan pertanyaan peran perempuan dalam Iya, sebuah hubungan peran kan. perempuan. Kalau menurut aku pribadi, perempuan tuh nggak ada yang kayak peran bener-bener rigid. Perempuan ini perannya perempuan gitu. Kayak misalkan dalam rumah tangga nggak ada tuh yang namanya kayak peran domestik itu diambil alih dan diberatkan kepada perempuan, itu nggak ada. Jadi untuk peran perempuan dalam hubungan baik itu pacaran maupun dia dalam hubungan rumah tangga, menurut aku sendiri itu nggak ada peran spesifiknya yang benar-benar ditujukan kepada perempuannya. Jadi kalau misalkan dalam hubungan, peran perempuan apa ya sama kayak peran laki-laki dan juga kayak gimana tergantung kita nggak komunikasiinnya, kita nggak diskusinya tadi yang tadi peran. Sebenarnya peran itu kan dari apa sesuatu yang dia harus lakukan, dia tanggung jawab kayak gitu kan. Dan hal-hal dalam pacaran itu sebenarnya bisa didiskusikan tadi. Baik kita mau mengembangkan diri kita di ranah publik secara masing-masing itu nggak apa-apa, itu bebas dan itu adalah pilihan masing-masing. Kamu mau bervalue sebagai laki-laki silahkan, aku mau mengatur diriku sebagai perempuan itu juga harusnya kamu mempersilahkan aku seperti itu. Kemudian kalau dalam rumah tangga nggak ada peran rigid nih antara laki-laki dan perempuan ya menurutku ya. Kalau misalkan emang dari awal perempuannya itu udah kerja dan emang suka kerja, emang ngerasa kayak aku tuh emang wanita pengen suka aja, perempuan yang suka kerja aja gitu. Dan laki-laki tuh harus bisa memahaminya sebagai suaminya ya, kayak nggak ada kayak kamu harus nurut loh, kamu di rumah aja gitu. Kamu loh ngurus anak, kamu loh ngerawat anak. Padahal kalau misalkan berkaitan dengan anak ya, anak itu kan terbentuk ya, nggak dari perempuan aja, tapi juga ada turut andil laki-laki di dalamnya ya kan. Ada suaminya di sana ya kan. Dan ketika dia tumbuh, ketika dia dewasa, ketika dia beranjak dari usia kecil ke usia besar segala macam, itu tuh juga memerlukan dua orang tersebut antara laki-laki dan juga perempuan. Jadi nggak bisa menitik beratkan hanya kepada perempuannya aja. Nggak ada peran spesifik perempuan yang nyuci piring, perempuan yang masak segala macam, nggak ada. Ketika misalkan perempuan yang memutuskan untuk masak, ya alangkah lebih baiknya kalau misalkan suaminya berperan untuk membantu cuci piring atau mungkin di switch gantian mereka antara laki-laki yang masak kah atau mungkin perempuan yang nyuci piring kah. Sebenarnya peran-peran itu nggak ada yang rigid dan sebaku itu ya, tergantung gimana cara suami dan istri tersebut itu saling mengkomunikasikan aja sih menurutku kayak. Oke, jadi nggak ada yang paten gitu Iya, ya antara betul. peran perempuan maupun laki-laki. Betul. Mungkin kalau dari Tasya sendiri ada pertanyaan nggak buat Mungkin Kak kalau dari Delia? aku ngomongin soal peran perempuan yang semakin hari di masa modern ini, kita kan mungkin udah kayak banyak perempuan yang hebat, bervalue, dan itu tuh ngebuat jadi kayak ancaman buat laki-laki. Oke. Kayak di sosial media tuh kan mungkin banyak yang kemarin kayak trend my makeup routine di Instagram itu iya, kan iya. sering diserang sama Oh, kayak iya, laki-laki. Kayak Itu nyebelin banget. Iya. ya menurut kalau dari pandangan kakak-kakak gimana? Jujur li, sebenarnya untuk kita ini yang sebenarnya skill skincare dan makeup nih lebih ke masalah kita tuh mau share gak sih ke sesama perempuan. Iya, Aku pakai gitu ini loh. nih, Iya, ini betul, worth betul. di aku kayak gitu. Cuman kemarin aku juga sedikit resah ya kenapa ada cowok-cowok di TikTok terutama itu Iya. bilangnya kayak ih ngapain sih lu pamer-pamer gini, lu pakai Iya. paylater aja bayar pakai itu. Lah, Iya. lu kenapa sewot gitu kan. Nah, pikirku tuh kayak masalah itu tuh tergantung lagi. Mungkin kita bukan target pasarnya beliau-beliau aja ya nggak sih? Jadi kayak aku nggak mau ambil ribet aja karena once again itu pilihan dari kita sebagai seorang perempuan untuk melakukan yang namanya sharing gitu sih. Kalau untuk masalah mereka merasa tersinggung atau gimana ya silahkan. Cuman kita emang bener-bener pure untuk membagikan sesuatu yang kita suka, sesuatu yang bener-bener berasa loh di kulit aku. Ini Iya. aku nggak cantik loh pakai ini, like why not gitu ya Iya. sih. Jadi kayak bagi kalian perempuan-perempuan di sana dimanapun itu, kita jangan sampai insecure atau bahkan mengkecilkan diri kita sendiri hanya karena kita dijulitin sama cowok. Ya anggap aja bahwa mereka tuh cuman tongkosong nyaring bunyinya karena ya apa sih niat mereka kayak gitu, mungkin jokes atau untuk roasting konten mereka. Cuman aku lihat mereka merambahnya kemana-mana nih, kayak kita harus menurunkan standar kita, kita sampai harus kayak
oh ya udah aku enggak kayak gini-gini. Nah, ngapain Iya gitu juga nggak sih? ya. Karena ya kita berharga dan kita harus lebih bisa menghargai diri kita sendiri bahwa oh ini loh kita. Kenapa? Kalau kita memang make up-nya mahal kenapa? Skincare mahal kenapa? Karena kita mampu dan kita nggak ngerepotin kalian kok kayak gitu sih. Jadi emang itu cukup meresahkan ya yang di TikTok kemarin itu. Itu sih Jo. Iya, jadi kayak harusnya tuh lebih menghargai diri kita sendiri juga ya sebagai perempuan, kayak kalau ada komentar dari cowok tuh jangan didengerin, dimasukin hati terlalu dalam. Nah, dari tadi kan kita udah bahas banyak nih, mulai dari kayak hubungan yang seimbang dalam rumah tangga, pacaran tuh gimana, terus kayak peran perempuan tuh sebenarnya apa dalam hubungan, dan banyak lagi kan pertanyaannya. Terus di sini tuh kita ada pertanyaan nih Kak dari anonim, mungkin di lingkungan kita sering terjadi, mungkin dari Kakak bisa ambil satu-satu nanti langsung dibacain aja ke bisa. Mungkin dari Kak Zara boleh dibuka dulu apa pertanyaannya? Oke, ini nggak usah sebut username ya. Ini sebenarnya istri sama ibu gak bisa disejajarin gitu loh selaku. Kalau dari soal bakti tetap ibu nomor satu sampai kapanpun bagi laki-laki. Tapi soal tanggung jawab istri yang harus diutamain ya memang itu gitu. Aku langsung jawab? Iya, langsung aja. Oke, jadi emang betul ya kalau di agama saya, yang saya anut bahwa memang untuk laki-laki di sini masih mempunyai tanggung jawab pada ibu. Namun saya rasa dan juga berkaca dari beberapa kasus yang sekarang lagi nge-blow up banget itu ya, bahwasanya memang benar seorang laki-laki itu punya tanggung jawab between istrinya ataupun ibunya juga. Tetapi ada tugas yang lebih penting bagi seorang suami, yaitu menyeimbangkan semuanya dan menjadi penengah ketika terjadi konflik. Karena memang gimana ya kalau dalam sudut pandang saya pribadi berkaitan hal ini tuh juga akan berpengaruh pada keharmonisan rumah tangga. Jadi kalau misalkan dari sang istri itu merasa kayak ih nggak adil kok kalau gini ya, nah itu akan membuat perpecahan dari rumah tangga itu sendiri. Alangkah baiknya seorang suami bisa menyeimbangkan dari mana dia akan memposisikan diri. Jadi buktikanlah kalau kalian gentleman menjadi penengah. Penengah. Ya. Kira-kira pertanyaan. Oke. Kita butuh pasangan yang mau belajar dan tumbuh bersama, bukan yang aku emang begini orangnya, mau bangun hubungan yang setara bukan hanya mengikuti kemauan masing-masing kayak. Nah, mungkin aku izin ngasih pendapat ya, untuk, hubungan yang setara untuk bisa berkembang itu tuh emang bener banget kita nggak bisa yang namanya stagnan buat nerima apa adanya, bukan berarti kita pasrah sama keadaan yang ada. Sering banget kan orang bilang kayak, "Ih, aku tuh orangnya kayak gini, kamu kalau nggak bisa nerima sama aku, kamu cari yang lain." Nggak kayak gitu. Karena kan kita prinsipnya dari awal, aku tuh sama kamu bareng-bareng maunya kita berproses bareng untuk bisa tumbuh bareng-bareng. Bukan yang cuma kayak kamu mengenyampingkan segala hal dengan alasan kayak, "Kan kamu yang milih aku, kamu harus terima aku apa adanya," kayak gitu. Kan bukan kayak gitu. Tapi gimana caranya kita yang tadinya belum jadi apa-apa ini bisa tumbuh bareng, bisa berproses bareng, bisa hebat bareng-bareng, bisa sampai titik karir yang tertinggi itu bareng-bareng. Jadi bukan semata-mata kayak aku udahkan segala hal yang ada di dalam diri kamu, pun kamu sebaliknya nggak kayak gitu. Karena kalau dengan kayak gitu kita, hubungannya nggak akan maju kemana-mana, kita nggak akan berproses kemana-mana dan kita cenderung akan stagnan di sana. Pun sebenarnya ketika misalkan menerima apa adanya bukan berarti menerima segala keburukan, tapi gimana cara bisa mengkomunikasikan keburukan tersebut. Mungkinkah sekiranya pihak A sebagai laki-laki itu ada yang perlu dikoreksi, terus juga laki-laki tersebut mau menerima, itu kan bisa menjadi suatu hal yang baik ya untuk hubungan kedepannya. Sama yang perempuan juga nggak boleh untuk nutup atas saran yang disampaikan oleh laki-laki kayak kamu tuh kayaknya kayak gini deh. Pun ketika misalkan dikasih saran ataupun dikasih kayak eh wejangan lah ya ibaratnya, itu tuh kita nggak bisa yang serta-merta langsung bilang, "Dia tuh protes di atas apa, diriku dia tuh nggak bisa nerima aku apa adanya." Bukan. Justru karena dia itu perhatian sama kamu, dia peduli sama kamu, makanya dia bisa mengkoreksi hal-hal sekecil apapun yang ada dalam diri kamu. Dan apapun sekiranya mau kita konsultasikan ataupun kita komunikasikan dengan pasangan kita, itu harus disampaikan dengan bahasa yang baik. Makanya komunikasi itu penting banget dan cara berkomunikasi juga harus dipahami banget. Biar sekiranya salah pahaman itu nggak terjadi, kayak misalkan sebenarnya kita mau ngasih saran, mau ngasih pendapat, bukan malah dianggap sebagai bahan bulian atau malah dianggap sebagai koreksi dari pasangan kita yang benar-benar jahat mengarah ke ranah kita, kayak gitu. Kayak gitu harusnya kita juga terbuka atas saran dari pasangan ya, biar kita tuh tumbuh juga dalam suatu hubungan. Kayak gitu. Mungkin dari Kasih bisa bacain satu pertanyaan.
Iya, agak didorong. Aku ambil pertanyaan lain ya, kayaknya nggak bisa ini. Karena Dia suka kecil lupa. ya. Iya. Beda sama ukuran sedotannya. Iya. Kita. Nah. Apa ya kira-kira? Ada yang nulis gini, untuk saran hubungan terbaik, jangan cari pasangan untuk melengkapi diri kita. Buat diri kita melengkapi diri pasangan kita adalah partner, bukan bapak. Nah, kalau dari Kak gimana? Mungkin dari Kak Angel dulu atau Kak Daila? Oke, jadi aku setuju banget ya kalau untuk statement itu sendiri bahwasanya memang untuk menjadi sosok yang dicintai, kita harus mencintai diri kita sendiri. Karena kita nggak bisa menuntut orang tuh kayak yang kayak diomongin Angel tadi, kayak nggak bisa nih kita kayak seakan-akan kayak, loh ini aku apa adanya, terima aku Terima, kayak gitu. Nggak bisa kita menelanjangi diri kita hanya untuk kita merasa disayang dan dicintai. Dan perihal perihal tersebut juga itu merupakan statement yang menurut saya menjadi penguat saya, terutama dengan partner saya saat ini, bahwasanya memang untuk perkara hubungan ini sendiri memang harus ada yang saling, tidak hanya berat sebelah dan Bener ya? Dalam banget ya, Kak. Kalau dari Kak Angel gimana? Iya. Sebenarnya kita pun dalam hidup di luar dari hubungan itu kita nggak bisa menitik beratkan kepada orang, kita nggak bisa bergantung sama orang, makanya kita perlu banget dan penting banget buat kita sebagai individu itu mengupgrade diri kita sebisa mungkin, seminim mungkin kita bisa menghadirkan orang lain dalam hidup kita, dalam artian kita nggak menitik beratkan segala hal itu ke pasangan kita, nggak yang kayak aku nggak bisa kayak gini nih, aku harus dia yang segala macam, dia yang lakuin segala macam, karena kalau jatuhnya kayak gitu kita malah jadinya kebergantungan. Dan ketika kita udah bergantung sama seseorang, itu menurutku udah dalam ranah yang membahayakan. Karena apa? Karena ketika orang tersebut gak ada, kita jadi jatuhnya orang yang gak punya fungsi apa-apa gitu. Kita gak bisa bergerak dengan bebas, kita gak bisa uh, mengeksplor segala hal di luar sana karena kita udah terganggu gitu dalam diri kita karena ketidakhadiran orang tersebut gitu. Makanya baik dalam itu hubungan maupun kita dalam berteman, dalam bersosialisasi, kita nggak bisa yang namanya mengandalkan. Kita hanya bisa mengandalkan diri kita sendiri, kita hanya bisa percaya sama diri kita sendiri, dan kita hanya bisa berproses dan bisa bergantung pada diri kita sendiri dan nggak bisa bergantung sama orang, apalagi sama pasangan kita. Oke, mungkin dari aku terakhir ya ini. Saya kayak pertanyaan dari teman-teman ini menarik banget. Betul. Ini betul. Banget. Terjadi banget di kehidupan kita. Iya, ini. ragam soalnya kan. Ragam banget. Ini ada lucu ya, cuman cewek yang boleh generalisasi sikap lu cowok. Giliran gantian malah nggak terima. Kayak kenapa sih semua cowok sama aja, kan biasanya cewek kayak gitu. Gimana tanggapannya dari Kak Angel dulu? Cowok semua sama aja sebenarnya menurut aku itu aneh ya. Kenapa? Karena setiap cowok tuh pasti beda. Begitupun dengan perempuan. Kayak kita nggak bisa ngegeneralin satu orang itu hanya berdasarkan satu orang itu aja. Kita nggak bisa bilang kayak, oh ternyata orang A tuh kayak gini ya. Ternyata perempuan sama aja. Karena kita ngeliat cuma berdasarkan sampel satu orang. Sedangkan di muka bumi ini perempuan banyak. Begitupun laki-laki kan. Nggak bisa ngambil sampling cuma satu aja gitu. Nah, untuk dibilang ngegeneralin mewajarkan ya ibaratnya ya kayak mewajarkan sikap dari cowok gitu. Sebenarnya ya kalau aku bisa bilang kenapa bisa banyak banget konteks di dalam permasalahan sehari-hari itu perempuan yang ya udah deh kayak gini gitu. Karena apa ya aku merasa itu dari sosok perempuannya sendiri sih, dari sifat naluri ya. Iya, dari perempuan yang kayak oh ya udah sabar, emang tabah aja, emang kayak perempuan tuh tipe yang kayak punya pandangan oh dia bisa berubah nih, makanya untuk sekarang tuh kayak ya udah nggak apa-apa diwajari, namanya juga manusia. Tapi mungkin untuk laki-laki tuh lebih berpikir yang kayak nggak bisa, ini kalau dibiarin ini orang nggak bakal bisa kayak gini gitu. Mungkin dari sifat-sifat yang kayak gitu sekiranya makanya timbul sebuah asumsi yang dimana perempuan tuh lebih bisa ngewajarin, padahal dalam hubungan apapun ya balik lagi sih kuncinya adalah di komunikasi gitu. Baik laki-laki itu mau menerima seharusnya bisa nerima, tapi biasa cowok tuh lebih cenderung dia terlambat untuk menyadari keadaan perempuan gak sih? Keberadaan perempuan tuh baru disadari setelah putus atau nggak setelah setelah pergi baru kayak oh iya padahal kesalahan dia seminit itu tapi aku malah mutusin dia gitu ibaratnya. Oke, kayaknya nih waktu kita masih banyak ya Kak. Jadi mungkin satu pertanyaan dari teman-teman online gitu aja. Mungkin Tasya aja ya yang bacain.
Wisi tuh. Oke, apa nih kira-kira? Kayak tipe laki-laki paling buruk adalah dia yang punya fragile masculinity dengan low self-esteem. Selain sudah pasti dia punya mental patriarki, dia juga akan suka gaslight dan punya pikir men yang don't be like this. Can still protect and provide without degrading others' value. Wah, kalau dari kakak gimana nih? Dari aku ya, jadi sebenarnya aku cukup bersimpati dan mungkin dari laki-laki ini juga memiliki trauma atau pola asuh yang kurang baik sehingga dia memiliki sifat-sifat yang sekiranya menurut aku cukup itu ya merugikan terutama perempuan atau bagi gender bersamanya. Jadi untuk laki-laki yang mungkin punya sifat yang serupa, aku rasa kalian bisa lebih memperluas cakrawala perspektif. Jadi jangan sampai apapun yang kalian lakukan dan cara kalian bersikap itu bisa memiliki impact yang kurang baik. Kalian bisa tahu nih self esteemnya apa. Low esteem pun itu juga kalian mungkin akan lebih bangga kayak gini. Tapi kalian mikir nggak apapun yang kalian sampaikan atau apapun yang kalian buat itu akan memiliki trauma dan kita nggak akan bisa menghilangkan trauma-trauma itu. Jadi mungkin pernyataan saya lebih ke sadarlah, sadarlah. Masih banyak waktu untuk berubah dan berbenah. Benar. Jadi pakai waktunya sebaik mungkin ya teman-teman. Kalau dari Kendra sendiri gimana? Mungkin kalau dari aku benar ya Kak, aku menjustifikasi apa yang disampaikan sama Kak Zahira sendiri untuk menyatakan kalau misalkan itu tuh mungkin terbentuk karena faktor lingkungan ataupun faktor dia tumbuh dewasa ya, kayak faktor lingkungan itu mempengaruhi pola pikirnya, kemudian cara dia menetapkan pada sesuatu yang ada dalam dirinya itu tuh berpengaruh banget sehingga apa yang dia tampilkan ke publik atau mungkin ke pasangannya itu juga kurang lebih sama atas bentukan didikannya tersebut. Kemudian gimana sih caranya biar sekiranya mereka bisa sadar gitu, karena orang-orang yang kayak gitu menganggap apa yang dia anut, apa yang dia percaya itu adalah hal yang benar gitu, jadi mungkin bakalan sulit untuk bisa bilang kayak sepertinya kayak gini tuh kurang baik, seperti kayak gini tuh harus bisa dirubah gitu. Tapi mungkin saran aku ya untuk banyak-banyak bergaul sama orang, untuk bisa menambah lingkungan, menambah wawasan, serta kayak menambahkan kayak perspektif tadi, sudut pandang tadi itu. Karena pun laki-laki di luar sana tuh juga banyak yang open minded dan juga bisa setidaknya ya mengenyampingkan ataupun menghilangkan pemikiran-pemikiran yang ada pada cowok tersebut itu gitu. Pun sebagai perempuan yang misalkan menjadi korban gaslighting atau korban playing victimnya cowok itu tuh bisa banget buat kayak kalian jangan pernah merasa rendah atas diri kalian sendiri, terus juga jangan pernah merasa kayak apa yang kalian lakukan itu tuh ujungnya salah gitu. Kalian cuma perlu percaya apa yang kalian lakuin itu adalah hal yang benar gitu. Percaya dalam artian tuh bukan semua hal yang kalian lakukan itu kalian anggap benar, tapi lebih kayak kalian juga dibantu sama introspeksi diri. Pun ketika misalkan hasil daripada introspeksi diri itu menyatakan bahwa kalian sebenarnya emang udah bener kok ngelakuin hal itu gitu, itu kalian jangan pernah ragu buat yang kayak ngerasa enggak, kali ini emang lu yang salah, kali ini emang lu yang punya pemikiran yang jelek gitu, dan kali ini gue nggak mau bertahan sama situasi yang dimana selalu memojokkan gue dan selalu menyalahkan gue sebagai seseorang yang salah, terus-terusan salah, tapi bisa mencoba keluar untuk dari lingkungan tersebut dan membiasakan diri untuk bisa menghargai diri sendiri. Aku mau nambahin juga, karena kalau untuk prinsip yang aku anut tentang sawang sinawang ini sendiri, karena ya berpaku lagi kita tuh dunia tuh nggak hanya berputar di kita, dan sebaiknya kita lebih melihat sisi di antara kita ini sendiri. Pantaskah digituin atau pantaskah kamu berbuat seperti itu? Apa hal yang mendasarkan kamu berbuat seperti itu? Jadi saya rasa semua dari kita itu udah dewasa ya. Jadi apapun yang kita lakukan, alangkah baiknya dipikir sekritis mungkin. Entah itu impact-nya, entah itu tujuannya. Karena pertanggungjawabannya nanti entah itu di akhir atau gimana itu juga akan sulit. Soalnya kayak kadang tuh emang lingkungan mempengaruhi kita nggak sih Kak? Kayak misal ada saran nih dari teman-teman kita, tapi kita tuh harusnya juga selektif dan introspeksi diri. Apa yang kita butuhin dan yang berguna buat kita buat grow up itu gimana? Kayak jangan maulah disetir sama circle gitu ya istilahnya. Sama lingkungan gitu. juga. Terus aku mau tanya nih Kak, kayak ini kan banyak ya stereotype ketidaksetaraan gender. Nah,
Dari Kak ini tuh tips and triknya gimana? Kayak menghilangkan stereotip gender di masyarakat kita. Kan kayak masih banyak ya kayak stereotip gender di lingkungan kita. Oke, mungkin kalau dari aku yang pertama itu jangan pernah terfokus sama apa yang mereka katakan. Karena balik lagi ya, stereotip gender itu adalah sebuah pandangan, sebuah pelabelan yang ibaratnya berisikan konotasi negatif tentang kelompok tertentu. Misalkan yang lagi banyak itu tentang perempuan itu sendiri. Pasti banyak banget pandangan buruk tentang perempuan itu sendiri. Dan kita jangan fokus terhadap apa yang mereka sampaikan. Karena pandangan orang itu cuma bisa dirubah dengan kita sebagai objek dari pandangan tersebut. Jadi kita nggak bisa ngerubah orang untuk menghilangkan pandangan itu tanpa kita sendiri mengupgrade diri kita gitu. Karena secara nggak langsung ya, kalau misalkan kita dianggap, ih, lu tampilannya jelek banget gitu, atau nggak kayak lu sebagai perempuan kok kayak gini. Kita cuma bisa ngehilangin atau kita bisa memudarkan stereotip tersebut dengan merubah kita sebagai objek yang mereka pandang untuk menjadi lebih baik gitu. Mereka nggak akan bisa lagi berpandangan, mereka nggak akan bisa lagi berkata-kata tentang merendahkan kita sebagai perempuan ketika kita sendiri itu mampu membuktikan value kita, nilai kita sebagai perempuan gitu. Jadi yang pertama tuh jangan dengerin, jangan terlalu fokus, jangan terlalu peduli sama omongan mereka yang merendahkan kita sebagai perempuan. Stereotip tersebut itu jangan sampai dalam diri kita. Kemudian yang kedua, fokus untuk kembangin value kita, diri kita. Gimana cara kita bisa ngasah segala hal yang ada dalam diri kita. Nambah pengalaman, nambah pengetahuan, nambah relasi. Itu boleh banget buat kita sebagai perempuan dan boleh siapapun melakukan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, itu ikut sama komunitas. Ikut kelompok-kelompok yang sekiranya bisa nge-support kamu, nge-support pendapat kamu, nge-support diri kamu untuk bisa berkembang lebih baik. Itu tuh penting banget. Karena sekiranya ketika kita dalam suatu lingkungan itu kita nggak di-support, kita bisa pindah ke dalam suatu komunitas, kita bisa ikut sebuah kepanitiaan, sebuah kelompok yang sekiranya di sana tuh punya pemikiran, visi misi yang sekiranya mendukung kita buat berkembang lebih baik lagi. Kemudian yang terakhir itu, selain bergabung sama komunitas itu ialah berani menyuarakan hal-hal yang sekiranya terkait hal tersebut gitu. Kayak misalkan stereotip gender. Kita tahu nih hal ini meresahkan. Kita nggak bisa diem aja kayak yaudah nih ini meresahkan ya udah. Tapi gimana cara kita untuk bisa mengedukasi, untuk bisa sharing bersama-sama teman-teman buat kayak stereotip ini sebenarnya nggak baik tau. Ini membuat salah satu pihak itu merasa tidak adil, membuat ketimpangan yang ada dalam suatu lingkungan tataran masyarakat kayak gitu. Jadi paling benar itu adalah jangan dengerin, kemudian upgrade diri kita sebisa mungkin. Yang ketiga itu bergabung pada komunitas atau kelompok yang sekiranya bisa mensupport kita untuk bisa berkembang menjadi lebih baik. Dan yang terakhir adalah mengedukasikan ataupun menyuarakan sekiranya hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Wow banget ya tips and triknya dari Kak Angel. Benar-benar nampar banget. Oke, lanjut dari Kak Zahira ini gimana? Oke, seluruh tipsnya udah disampaikan sama Angel ya. Tapi emang yang digarisbawahi adalah bagaimana kesadaran kita untuk menggebrak stereotip ini tuh bisa didukung dari apapun yang sudah kita sampaikan tadi. Dan juga untuk berkaitan dengan itu adalah kita harus lebih mindfulness gitu. Kesadaran penuh akan kita berperilaku dan juga tidak menormalisasi dari lingkungan patriarkis yang sekiranya memiliki impact yang buruk. Karena memang masalah stereotip ini memang menjadi PR selama berabad-abad ya, kayak double standard yang kita tahu, kayak cowok kerja normal, cewek kerja anaknya gak keurus nih kan, kayak gitu kan mostly kan. Padahal nggak seperti itu, karena saya rasa untuk hal tersebut tuh bisa lah kita jadikan PR bersama dengan terus menjadi diri kita sendiri, karena apapun yang menjadi narasi buruk itu tidak bisa kita kontrol emang. Ya mau gimana lagi, emang inilah dunia. Cuman adalah bagaimana kita untuk survive adalah kita harus terus bisa menapakkan kita pada diri kita sendiri di dunia ini dengan cara-cara yang lebih bersahaja. Bener sih Kak, kayak miris banget kalau kayak perempuan ujungnya cuma jadi rumah tangga. Soalnya kan kayak laki-laki sama perempuan tuh harusnya punya hak untuk pendidikan, kerja tuh yang setinggi-tingginya sesuai mimpi mereka gitu ya. Iya, dan tergantung dengan preferensi hidup masing-masing. Tidak semua orang memiliki prinsip yang sama. Misalkan ada kawan yang mungkin ingin menjadi ibu rumah tangga, silahkan. Saya ingin menjadi wanita karir juga silahkan. Jadi memang bagaimana kita baik-baiknya untuk saling menghormati prinsip masing-masing lah. Tidak memaksakan ke dalam suku atau prinsip atau bahkan keyakinan tertentu. Ini karena udah di akhir banget nih, mungkin jadi pertanyaan tertutup. Sebelumnya no offense ya buat laki-laki. Jadi buat pertanyaan terakhir nih, menurut kakak jadi perempuan tuh susah nggak sih? Secara
melihat beberapa kasus beberapa tahun ini ya, emang susah sih. Jadi laki-laki juga susah. Iya, Parah sama kan kita. susahnya, iya. Jadi emang kalau kita fokus pada sesuatu yang buruk, untuk apa? Jadi kita fokus ke hal yang positif di balik itu. Jadi kita tahu nih, jadi perempuan atau laki-laki itu susah. Dan bagaimana kita survive? Ya kita harus lebih bisa menggali potensi kita dan apa yang kamu bisa kontribusikan ke dalam permasalahan tersebut. Entah kamu menjadi pemecah masalahnya atau seperti apa. Karena hidup di dunia itu tidak terlepas dari kesusahan. Jadi kalau kamu mau lebih bahagia ya udah seperti itu aja. Tapi hidup dengan tantangan tuh juga lebih lebih seru menurutku. Iya. Jadi hal-hal yang challenging itu bisa kita raih dan ya itu sepadan dengan konsekuensinya. Jadi ketika kita bisa lebih fokus ke dalam hal yang lebih positif, saya rasa itu akan lebih bisa membuat hidup kita tuh lebih bisa bermakna lah. Iya. Karena sama-sama susahnya, jadi kayak marilah kita sama-sama biar kayak stereotip dari orang-orang nih nggak kita masukin dalam-dalam dan harusnya kita tumbuh bareng gitu loh. Nggak ada kayak sekat lah. Betul. Cowok harus gini, cewek harus gini. Soalnya kita punya hak yang sama dan setara gitu. Kalau dari Kak Angel sendiri gimana? Kalau ditanya susah nggak jadi perempuan, sebenarnya jadi perempuan menurutku sejauh ini aman ya. Aman dalam artian aku enjoy, aku menikmati peran yang Tuhan kasih ke aku sebagai perempuan. Hanya saja mungkin yang memberatkan bagi kita sebagai perempuan di dalam kalangan masyarakat ini ialah ya tadi stereotype standar yang mereka terapkan kepada kita itu sangat amat banyak dan sangat amat beragam gitu. Jadi bikin kita yang sebenarnya sangat amat bersyukur sebagai perempuan itu malah ngerasa kayak kok jadi perempuan kayaknya kayak gini banget. ya. Iya, jadi kepikiran kok banyak tuntutan kanan kiri sana semua yang kita lakuin itu salah, ada aja yang dikoreksi gitu. Tapi selama ini aku ngerasa kayak enjoy untuk menikmati sebagai perempuan. Karena apa? Karena Tuhan tuh ngasih di balik itu semua tuh kayak Tuhan ngasih apresiasi yang sangat besar kita sebagai perempuan. Kayak misalkan aku sangat amat bangga dikatakan sebagai perempuan yang gampang banget sensitif atau emosional. Ya aku bangga karena dengan gitu aku bisa mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi. Aku bisa lebih ngerasa kayak lebih ibaratnya lebih bisa tahu perasaan orang gitu, lebih yang kayak empatinya, simpatinya itu lebih timbul gitu. Sedangkan mungkin dibandingkan sama cowok gitu, yang dimana mungkin mereka adalah yang pasti yang punya simpatinya tinggi, tapi kan kita bisa lihat mereka tuh lebih yang kayak cenderung oh ya udah gitu. Sedangkan kalau kita kan lebih perasa ya, lebih peka, dan aku ngerasa itu suatu hal yang patut bersyukurin karena dengan itu aku bisa ngeliat lingkungan sekitarku, aku bisa merasakan apa yang mereka rasakan walaupun gak benar-benar terikat secara langsung. Dan aku bangga sebagai perempuan karena menjadi perempuan itu adalah hal yang susah, tapi sejauh ini aku mampu untuk melewati hal tersebut. Nah, kalau dari teman-teman sendiri gimana nih? Susah nggak sih jadi perempuan? Bisa tulis di bawah komentar ya. Oke, mungkin karena udah di penghujung acara, dari kita sebagai penyiar dan juga narasumber akan memberikan closing statement masing-masing. Mungkin bisa dimulai dari Tasya dulu. Oke. Oh enggak? Menarik banget nih topik yang kita bicarakan hari ini. Sekiranya topik ini bisa buat mengedukasi kita semua ya mengenai pentingnya kesetaraan gender terutama dalam hak perempuan. Kalau dari aku, tadi kan kita udah bahas banyak banget nih, mulai dari kayak peran perempuan dalam hubungan itu seperti apa, hubungan yang sehat itu seperti apa. Kita bisa tarik garis benang merahnya kalau dalam suatu hubungan, komunikasi itu penting. Terus saling memahami juga. Terus kalau dalam suatu rumah tangga itu harusnya ada pembagian peran masing-masing. Soalnya nggak ada peran sakleknya dari perempuan tuh harus gini, laki-laki tuh harus gini. Enggak, kita tuh harus saling mengerti aja dan saling membagi peran yang emang kita butuhin kayak gitu. Mungkin kalau dari Kak Zahira gimana? Oke, kalau dari aku ini sendiri, dari semuanya ya, itu seluruh statement baik dari Kak Angel, aku, Kak Tashi, dan Kak Cindy, ada hal yang bisa ditarik bahwasanya dalam semua hal ini kita butuh kesadaran yang penuh atau kita biasa sebut sebagai mindfulness. Jadi entah apapun peran yang akan kita bagi, baik itu bersama dengan partner, dengan kawan, atau dengan orang lain, kita bisa lebih memberdaya diri sendiri. Karena entah itu kita akan terjun ke dalam hubungan manapun, baik itu pacaran, ke rumah tangga, atau ke relasi di luar sana, kita harus lebih bisa mawas diri tentang apapun yang kita lakukan atau perbuat. Seperti sederhananya kita adalah orang yang dewasa,
sebaiknya kita juga berperilaku dan berkata sebaik mungkin dan sebisa mungkin sebelum melakukan semua hal itu atau mengatakan semua hal itu, kita bisa prepare for the worst case lah. Dan kita harus berpikir dulu sebelum berpikir. Kalau dari Kak Angela sendiri gimana? Oke, mungkin secara general aja ya. Jadi kalau misalkan kita sebagai manusia itu bisa saling menghargai aja. Saling menghargai bukan melihat berdasarkan gender antara dia laki-laki maupun perempuan, tapi lebih menghargai secara general sebagai manusia. Karena sejatinya manusia yang baik adalah manusia yang bisa mengerti dan bisa menerima segala toleransi yang ada. Seperti itu. Mungkin juga sedikit dari aku ya tambahan. Menjadi perempuan itu nggak susah. Yang susah adalah dihargai sebagai perempuan. Yang susah tuh dihargai sebagai perempuan yang sangat tepat. Karena kita udah di penghujung waktu nih, walaupun kayaknya masih banyak ya yang perlu kita bahas, tapi waktunya mohon maaf banget nggak cukup, jadi udah mungkin sampai saat ini aja. Semoga mungkin kita bisa bicara lagi lain waktu ya. Oke, benar banget. Semoga ada kesempatan di lain waktu. Nah, jadi sekian dari kami. Makasih banyak. Makasih buat semua yang udah nonton Just Give Up Season 3 episode ini. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe channel BEM FWUB ini ya. Oke, sekian dari kita. Kami pamit undur diri. Thank you and see you.